Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Nur Fitra Direski dengan NIM B1B123053 kelas B, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Teknologi Kesehatan, Universitas Negaraski. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengapa karya ilmiah sangat perlu dalam bidang pendidikan dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Runi Meirati, SSM Hum. Di sini kita akan membahas tentang 1. Pentingnya karya ilmiah dalam bidang pendidikan. 2. Fungsi karya ilmiah. 3. Manfaat karya ilmiah. 4. Jenis karya ilmiah. 5. Cara membuat karya ilmiah. 6. Struktur karya ilmiah. Mengapa karya ilmiah begitu perlu perannya di dalam bidang pendidikan? Penulisan karya ilmiah mempunyai manfaat yang begitu besar bagi pendidikan, antara lain dapat meningkatkan kompetensi pembelajaran pada anak didik dan juga dapat melatih untuk lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. Baik, mari kita membahas mengapa karya ilmiah sangat penting bagi pendidikan. Jika mendengar tentang karya ilmiah, secara sederhana, pasti yang terbayang adalah suatu tulisan yang berisi hal-hal logis terkait dengan suatu penelitian dan menghasilkan penemuan baru. Karya tulis ilmiah merupakan gabungan dari 3 suku kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya dapat diartikan sebagai hasil sebuah usaha, upaya, perbuatan, atau ciptaan. Sedangkan tulis atau menulis memiliki arti segala kegiatan yang terkait dengan huruf, angka, pena, atau media yang lain. Yang pertama, adapun fungsi karya tulis ilmiah, yaitu fungsi untuk pendidikan. Menulis laporan praktikum dan membuat makalah merupakan kegiatan yang rutin yang berujung pada penulisan skripsi atau tugas akhir tesis bagi mahasiswa yang mengambil program master atau magister, yang disertai bagi mahasiswa yang mengambil program doktoral. Sebagai fungsi pendidikan, karya tulis ilmiah menghadirkan pengalaman menulis tersendiri bagi mahasiswa maupun siswa. Yang kedua, adapun manfaat karya tulis ilmiah yaitu 1. Dapat melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif. Bagi penulis, penyusun karya tulis ilmiah membutuhkan sebuah keterampilan tertentu agar karya tulis ilmiah ini dapat dibaca dengan nyaman, dimengerti, dan dipahami oleh si pembaca. Yang kedua, sebagai pengenalan terhadap aktivitas kepustakaan. Sebuah karya tulis ilmiah syarat akan sumber dan narasumber. Sumber penyusunan karya tulis ilmiah dapat dari teori-teori para ahli yang dibukukan atau tertuang dalam jurnal ilmiah, dapat diakses melalui media internet. Sumber-sumber ini dapat berbagai sumber pustaka. Yang ketiga, mendapatkan kepuasan intelektual, yaitu membuat karya tulis ilmiah bukan hanya sekedar menulis. Proses membuat karya tulis ilmiah melibatkan intelektualitas penulis. Seluruh kemampuan kecerdasan penulis dilibatkan di sini. Yang keempat, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, yaitu semakin berkualitas suatu karya ilmiah dapat dilihat dari isi, tujuan, dan orisinalitas. Hal ini merupakan cerminan dari luasnya cakrawala ilmu pengetahuan penulisnya, yaitu suatu karya tulis ilmiah juga mewakili struktur pemikiran dari si penulisnya. Yang kelima, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk peneliti selanjutnya, yaitu karya tulis ilmiah satu dengan yang lain pasti saling mempengaruhi. Terbitnya karya tulis ilmiah saat ini sedikit banyak akan dipengaruhi oleh karya tulis ilmiah sebelumnya, dan karya tulis ilmiah sebelumnya pasti juga dipengaruhi oleh karya tulis ilmiah terdahulu.
antar karya tulis ilmiah jika memiliki fokus perhatian terhadap penelitian yang sama, dengan sendirinya akan mencari acuan pendukung yang terdekat sebagai peningkatan pengorganisasian fakta dan data secara sistematis, yaitu dari asal katanya sendiri. Karya tulis ilmiah mengisyaratkan suatu hasil karya yang bersifat ilmiah disertai dengan penelitian dan percobaan-percobaan, penyajian data yang nyata, kemudian diolah menjadi sebuah kesimpulan dengan sistematika yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketujuh, dapat melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, yaitu seorang peneliti tidak dapat berdiri sendiri pada saat melakukan penelitian, hingga menyusun karya tulis ilmiah sebagai laporan penelitian dan melakukan peneliti memerlukan sumber pustaka sebagai landasan teori pada saat melakukan penelitian. Landasan teori tersebut berasal dari berbagai sumber, terutama jurnal ilmiah atau buku-buku yang diterbitkan sebagai penunjang penulisan karya tulis ilmiah. Yang ketiga, ada pula beberapa jenis karya tulis ilmiah yang perlu kamu ketahui adalah yaitu 1. Artikel. Pengertian karya ilmiah. Artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah yang mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku makalah. Yang kedua, skripsi, yaitu skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu atau berdasarkan teori yang telah diterbitkan. Yang ketiga, work paper, yaitu kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang keempat, paper, yaitu paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang kelima, tesis, yaitu tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pascasarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan deskripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian dilakukan individu yang bersangkutan. Yang keenam, disertasi, yaitu berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci disertai berisi suatu temuan penulis tersendiri yang berupa temuan orisinal. Yang keempat, dan bagaimana cara membuat karya tulis ilmiah, yaitu dalam membuat karya tulis ilmiah akan sangat penting untuk menggunakan aplikasi serta website yang dapat membantu kamu memperlancar proses penulisan seperti Grammarly, Matplotlib, dan masih banyak lagi yang dapat kamu baca di buku berjudul Menulis Karya Tulis Ilmiah dengan Komputer. Sedangkan membuat karya tulis ilmiah ibarat kita melangkah menuju sebuah titik tertentu yang sering disebut sebagai suatu kesimpulan sebelum diterapkan dalam sebuah tindakan sebagai berikut. Yang pertama, mencari peristiwa yang terjadi. Yang kedua, ungkapan, yaitu hasil peristiwa yang sudah kamu cari. Yang ketiga, analisis, yaitu biasanya disebut sebagai olah data atau istilah data diolah dengan perumusan masalah yang sesuai dengan topik yang diangkat.
namun tentunya tidak lepas dari data-data pendukung yang telah terkumpul. Yang keempat, kesimpulan, yaitu tahap kesimpulan menjadi jawaban dari uraian peristiwa yang muncul dalam merancang penulisan sebuah karya tulis ilmiah, yaitu kesimpulan dapat menjadi penjelas bagi penulis dan pembaca, karena biasanya semua yang terlibat akan lebih paham dan jelas setelah muncul di kesimpulan. Dan yang kelima atau yang terakhir, terapkan, yaitu perencanaan penulisan yang rapi dan sistematis tidak akan menghadirkan manfaat jika tidak diterapkan dengan baik. Penerapan dalam pembuatan karya tulis ilmiah adalah menulis. Bagaimana sih struktur karya tulis ilmiah? Yaitu 1. Halaman judul, 2. Abstrak, 3. Pendahuluan, 4. Kerangka teoritis, 5. Metode penelitian, 6. Pembahasan, 7. Kesimpulan dan saran, 8. Daftar pustaka. Nah, itulah paparan dari materi yang saya bawa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Saya ingin mengucapkan selamat pada Universitas Megareski, yaitu ucapan selamat ulang tahun Universitas Megareski. Teruslah menjadi sumber inspirasi bagi generasi masa depan, dan bukan hanya sekedar universitas saja, tetapi tempat di mana mimpi-mimpi menjadi kenyataan. Sekali lagi, saya ucapkan selamat ulang tahun Universitas Megareski.